Selamat malam bapak-bapak berdua yang malam ini tetap royo-royo mencari rezeki di arena ini. Bagaimana tanggapannya untuk himbauan atau katakanlah sudah ada SP1 dari pihak Satpol PP? Apakah sudah benar dan apakah bagaimana akan memperjuangkan hak-haknya sebagai pelaku kaki lima? Monggo silakan. Ya, kaitannya dengan penataan karena di APLI yaitu Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang sudah menerima SP1 itu saya selaku anggota APLI tidak mau melaksanakan SP1 ini. Karena apa? Karena SP1 di poin yang ketiga ini Bupati hanya untuk penataan di wilayah alun-alun, tidak di semua wilayah Jalan Sugiyo Pranoto dan yang lainnya. Itu SK itu 83 tahun 2016 itu masih Bubatingah, sampai sekarang belum dirubah perbubnya. Nah, berarti secara otomatis masih melaksanakan itu. Nah, karena ini Kasatpol PP yang membidangi untuk SP1 ini, jangan sampai ini menjadikan kambing hitam, seakan-akan bupati yang menginstruksikan. Kalau bupati menginstruksikan, ini harus ada SK, surat perintah dari bupati. Karena apa? Saya sebagai pedagang kaki lima tentunya jangan sampai menjadi bulan-bulanan kesepakatan atau aturan seperti ini. Itu harus sesuai aturan, baik SK, baik Perbub dan sebagainya. Itu setuju ya. Nah, kaitannya dengan SP1 untuk Kamis malam Jumat harus pedagang bersih. Saya dan teman-teman tidak akan melaksanakan SP1 itu. Siap. Sebelum dirubah Perbubnya, sebelum dirubah SK-nya. Nah, gitu. Kalau bupati berani merubah, oke, kami melaksanakan. Tapi saya yakin Mbak Indah selaku bupati, karena dari PDIP tentunya untuk mengayomi, ngayani, ngayemi, ngayomi dan sebagainya. Itu tidak seperti yang di SP1 ini. Saya yakin bupati jangan-jangan hanya dikambing hitamkan, ditusuk dari belakang. Saya tidak terima. Saya sebagai Satgas PDIP dan juga APLI pedagang kaki lima, otomatis saya mewakili. Saya pengaman, pengawal visi misi bupati. Itu jangan-jangan hanya dinas yang buat olah seperti ini. Terima kasih gitu. Wis Kandion. Tanya mengenai SP ini. Ya, saya kesannya gini Pak, dari tahun 90 saya sudah jualan bubur kacang hijau di sini. Ya, 1 bubur kacang hijau, 2 mie ayam, 3 pecel lele Numan itu. Sebelum saya jualan di sini itu belum pernah ada keluhan apa-apa, baru sekarang itu. Sekarang itu dirahasia sama Pol PP, pokoknya intinya besok hari Jumat nggak boleh jualan. Tapi saya sudah cari ke tempat kemana-mana itu belum ada. Satu ya, kalau di trotoar itu sulit, memang sulit. Kalau di pemerintahan itu ada tempat. Oh, penyiapan tempat di sini, ini sini saya terima. Tapi kalau belum ada, ya saya tetap bersikeras masih jualan di sepanjang jalan sini Pak. Gitu Pak. Punya utang untuk ya, punya intinya itu ya untuk makan, biar jualan dulu lah, Lebaran itu biar jalan di sini itu biar rame gitu. Kalau nggak ada penjual ya sepi sekali di Wonosari, kota Wonosari itu sepi Pak. Itu cuma itu ada. Kalau untuk terkaitan gini kan, informasi yang kita dapat itu mengenai isu bahwasannya yang dari pedagang sini itu sudah menanyakan tempat di kios Pasar Besole dan katanya di situ penuh. Itu informasinya benar atau tidak Mas? Ya, pernah istri saya tanya, ini kalau di Besole tanya, ini sudah ini sudah nggak ada. Masalahnya kalau di sininya itu baru hari malam minggu. Jadi yang 3 itu baru malam minggu. Di Besole itu sudah banyak, sudah habis tempat gitu. Nah, saya cari
sama teman-teman tuh sudah nggak ada, di mana-mana sudah nggak ada. Ya kebanyakan kalau di Jalan Sumarwi besok ya di Jalan Sumarwi itu juga begitu nih. Di depan pasar juga dijualan. Nah, itu mau jualan kemana? Rakyat kecil tuh mau ditaruh di mana? Gitu aja keluhan dari saya, Mas. Untuk menambahkan Mas, sebelumnya ada SP1 muncul, apakah dari pedagang yang ada di lingkup sini Jalan Sugio Pranoto itu sudah diberikan sosialisasi dari pihak Satpol PP? Belum ada. Cuma waktu itu saya pernah di Apli itu cuma yang dianu tuh Jalan Baron sama depan LP. Kalau di Jalan Brigjen Kartoplaso itu katanya enggak. Tapi kok malam minggu itu merembet ke tempat di Jalan Brigjen Kartoplaso itu. Ya, kalau untuk mungkin ini yang membuat daripada Satpol PP tapi juga mengacu ke Perda ya Bapak-bapak. Kalau dari panjenengan, dari apa ya, wawasan ataupun dari pemikiran panjenengan itu sesuai enggak sih Perda ini yang diterapkan kepada teman-teman pedagang kaki lima itu? Ini tidak sesuai sama sekali karena di Perdanya ini menyebut isinya di Perda nomor 183 tahun 2016 itu kaitannya dengan jalur Sugio Pranoto, jalur Brigjen Kartamso dan yang lainnya itu untuk pedagang itu masih bebas, sebatas tidak mengganggu jalan. Terus itu masih bisa beroperasional untuk dagang 24 jam dan yang lainnya. Isi Perda dan sampai sekarang Perda itu pun belum diperbarui kok. Perda nggak peraturan bupati juga harus bersama DPR kan aspirasi wakil masyarakat. Berarti ini SP ini berdasarkan Perda atau SK ini cacat sama sekali, ini goblok ini. Dinas Pol PP-nya goblok, kasatnya goblok. Nggak mencermati aturan sudah melaksanakan SP1, berarti membodohi masyarakat. Siapa Pak G? Untuk yang terakhir Bapak-bapak, harapannya untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul apa? Harapannya? Harapan kami Untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ya disesuaikan visi misi kabupaten. Bupati terpilih kan visi misinya ngayomi, ngayani. Nah ini nggak ada. Malah berlawanan semua, pedagang kecil, wong cilik, dodol yang pinggir jalan malah digusai. Ini berlawan sekali. Nah, kalau disesuaikan harusnya kan melindungi. Ya kalau mindah ya dibuatkan tempat yang layak dan ya sik payu, ora di pinggiran kota dan sebagainya. Ya, jadi tidak mudah membuat kebijakan seperti ini. Gitu. Mungkin ada tambahan Mas Wawan? Ya. Harapannya? Harapannya ya kalau bisa jualan gitu aja. Kalau bisa masalahnya itu ya buat puasa, hari puasa ini ya lebaran kan, ini kan ya kasihan rakyat kecil tuh, kasihan sama sekali. Tangisnya rakyat kecil itu ya biar tahu, pemerintahan tuh biar tahu gitu. Siap ya? Ya udah, makasih. Siap ya. Ya terima kasih Bapak-bapak semuanya.